Okay, well, I give you one more minute. Oke, ada 1 menit lagi. Come forward. Mari, silakan. I'm dressed today with a honor shirt from the country of El Salvador. Oke, pada saat ini saya mendapat kehormatan untuk mengenakan sebuah baju dari El Salvador. It's like a batik. Itu seperti batik. Not as beautiful as your batiks, Tidak seindah batik, saudara-saudara. and intricate. But in Central America, like here, they have a traditional costume. Tapi di Amerika Tengah, seperti di tempat ini, mereka memiliki baju tradisional. And I was given this shirt in April of this year Dan kepada saya diberikan baju ini pada bulan April tahun ini. when we run an evangelistic program in a city in El Salvador. Ketika kami mengadakan KKR di kota di El Salvador. The church had been, the local conference in that area had been trying to plant a church in this town for many years. Nah, conference yang ada di sana sudah bertahun-tahun mencoba untuk mendirikan sebuah gereja di kota itu. It was a very strong Catholic town. Nah, kota itu adalah kota yang sangat-sangat kuat kekatolikan mereka. They used to stone our colporteurs and missionaries. Nah, biasanya mereka akan melontari dengan batu para penjual buku atau para misionaris yang datang. Last year, I knew youth leader of the conference Nah, tahun lalu saya bertemu dengan pemimpin pemuda yang baru di kota tersebut. decided that he would target this town and plant a church. Dan kemudian dia berkata bahwa target saya adalah kota ini untuk mendirikan gereja di sana. But rather than going preaching, Tapi gantinya dia pergi untuk berkhotbah. he took the young people and pathfinders Dia memanggil anak-anak muda dan juga pathfinders. and started cleaning the streets. Dan mulai mereka membersihkan jalan-jalan. They fixed the Central Park. Mereka kemudian membersihkan, memperbaiki taman pusat. They spent months just cleaning the town. Dan mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk membersihkan kota itu. And the leader of the town came to him and said, "You have done so much for us." Kemudian pemimpin di kota itu datang dan berkata, kalian melakukan yang sangat banyak bagi kami. What can we do for you? Apa yang bisa kami bantu? So he said, "We would like to run a program in your town. Oh, kami ingin mengadakan suatu acara di kota ini. Would you allow us to use the Central Park to run the program?" Bisakah kami diizinkan untuk menggunakan taman yang ada di taman pusat ini untuk mengadakan program itu? And the leader of the town said, "Yes, I will support you." Oh, pemimpin kota ini berkata, oke, baik, saya dukung. And so they gathered all the churches around that area. Kemudian mereka mengumpulkan gereja-gereja yang ada di sekeliling tempat itu. And we ran an evangelistic program in that town for 7 nights. Dan di sanalah kami mengadakan KKR untuk 7 hari. 55 people made decisions for baptism. 55 orang membuat keputusan untuk dibaptis bagi. And at the end of the program, we established a small group in that area. Dan pada akhir acara tersebut kami membentuk sebuah kelompok kecil di tempat itu. Amen. Amin. What doctrine may not accomplish, love does. Apa yang tidak dapat dicapai oleh ajaran-ajaran dapat dicapai oleh kasih. We must never give up. Kita tidak boleh menyerah. Jesus says that we are to take the gospel to all the world. Kristus berkata bahwa kita harus membawa Injil itu ke seluruh dunia. And it will take suffering. Dan itu akan membawa penderitaan. But we cannot give up. Tapi kita tidak boleh We menyerah. must do what Jesus said. Amen. Kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. As Amin. a church, we exist for one reason and one reason alone. Sebagai gereja kita ada hanya oleh karena satu dan satu alasan saja. And it is to conquer the world for Jesus. Yaitu untuk menaklukkan dunia ini bagi Kristus. We are to preach the gospel to all the world. Kita harus mengkhotbahkan Injil itu ke We seluruh are to dunia. make disciples of all nations. Kita harus membuat murid-murid dari segala We bangsa. must not and cannot cease doing it until the job is accomplished. Kita tidak boleh dan tidak boleh berhenti sampai tugas ini selesai. Amen. Amin. Doesn't matter how hard it is. Tidak peduli berapa susah itu. We must do it. Kita harus And young melakukannya. people, the Lord has called you to go to the front of the work.
Anak-anak muda, Kristus memanggil kalian untuk berada di bagian paling depan. Rather than dreaming to become rich and have, a career, Jadi daripada kita berpikir untuk menjadi kaya dan memiliki karir-karir, the Lord wants you as a missionary. Kristus memanggil kita untuk menjadi He misioneri. wants to send you to unentered villages and towns Dia ingin mengirim kita untuk pergi ke tempat-tempat yang belum dimasuki di and to kota-kota dan establish desa-desa. a banner for the three angels' messages, Untuk membawa pekabaran 3 malaikat. a presence of the remnant. Kehadiran dari umat yang Amen. sisa. Amin. Yes? Ya. That's why Youth for Christ exists. Dan untuk itu alasannya kenapa ada Youth for Christ. It does not exist just to run a meeting once a year. Itu tidak muncul supaya kita mengadakan pertemuan sekali setahun. It exists to encourage young people to become missionaries. Ini ada untuk mendorong orang-orang muda menjadi And misionari. there's nothing more beautiful than dedicating your life to serve Jesus as a missionary. Tidak ada yang lebih indah daripada menyerahkan diri kita kepada Kristus menjadi seorang misionari. Amen. Amin. All right, let's pray and then we'll study the Bible. Oke, mari kita berdoa dan kita belajar Alkitab. Our Father, Bapa di sorga, we come before your presence, kami datang di hadirat-Mu for we need you, Lord. karena kami membutuhkan Engkau. Without Jesus, we can do nothing. Tanpa Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. We need your presence in this place, Kami membutuhkan kehadiran-Mu di tempat ini. that your word may be with power. Supaya firman-Mu penuh dengan kuasa. We as the speakers need you desperately, Lord. Sebagai pembicara, kami begitu membutuhkan Engkau, Tuhan. For we do not speak our own words, Karena kami tidak berkata-kata dengan perkataan kami sendiri. but the Spirit of the Lord must speak in us. Tetapi Roh Kudus yang harus berbicara di dalam Oh kami. Lord, come and meet us here, we pray. Tuhan datang dan bertemulah dengan kami. Doa Awaken kami. our spiritual senses. Bangunkanlah panca indera kerohanian kami. Let your Spirit speak to each one of us. Biarlah Roh-Mu akan berbicara kepada masing-masing kami. Dear Father, take the message Bapa, ambillah pekabaran ini and apply it to our individual needs. dan aplikasikan itu di dalam kebutuhan Revive kami us, O masing-masing. Lord. Hidupkan kami, Bapa. Awaken us, Bangunkan kami. that we may become the people that you want us to be. Supaya kami menjadi umat-umat yang Engkau inginkan kami In menjadi. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. In our last two meetings, Nah, 2 pertemuan terakhir, we spoke about Satan's nightmare. kita berbicara tentang mimpi buruk dari setan. Do you remember what is his nightmare? Masih ingat mimpi buruknya apa? What is his nightmare? Apa mimpi buruknya? The revival, that the church will be revived. Itu adalah kebangunan yang akan dialami oleh And gereja. that the gospel will go to the whole world. Sehingga Injil akan ke seluruh dunia. And that the earth will be enlightened with a revelation of the character of God. Sehingga dunia akan diterangi dengan penyataan tabiat Allah. That's his nightmare. Itu adalah mimpi buruk For he setan. knows that God has promised it. Karena dia tahu bahwa Allah sudah menjanjikan hal ini. And if God has promised it, Dan jika Allah sudah it menjanjikannya, will happen. itu akan terjadi. Amen. Amin. And then yesterday we talked about why we need revival. Dan kemarin kita berbicara mengapa kita membutuhkan kebangunan Do rohani. you remember why we need revival? Masih ingat mengapa kita membutuhkan kebangunan rohani? We are dead bones. Karena kita adalah tulang-tulang yang mati. Yeah? Who is a dead bone? Siapakah tulang belulang itu? Me. Itu saya. All of us are dead bones. Kita semua adalah tulang-tulang yang mati. And the Bible says that we are sleeping virgins. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa kita adalah anak darah yang sementara tertidur. Benar? Doesn't matter how spiritual you may be. Tidak peduli seberapa rohani mungkin kita. None of us have ever experienced the power of ancient Christianity. Tidak ada di antara kita yang pernah merasakan kuasa kerohanian yang mula-mula. And we are Laodicea. Kita adalah Laodikia. We are not hot
neither cold, we are lukewarm. Kita tidak panas, tidak dingin, tetapi suam-suam We kuku. are a people who are self-deceived. Kita adalah orang-orang yang menipu diri kita sendiri. We believe that we are rich and increasing goods and in need of nothing. Kita percaya bahwa kita kaya, memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. And yet God says you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Tetapi Kristus berkata bahwa kita malang, melarat, miskin, buta dan telanjang. Yeah, we are God's people. Tapi kita adalah umat Allah. But Jesus is outside knocking at the door. Namun Kristus berada di luar dan sementara mengetok di dalam That's pintu. why we need revival. Itulah sebabnya kita butuh kebangunan rohani. What is a revival? Apakah kebangunan rohani itu? It's a resurrection from the dead. Itu adalah kebangkitan dari kematian. And it's an awakening from sleeping. Dan itu adalah kebangunan dari ketiduran. It's a divine miracle. Itu membutuhkan keajaiban Allah Intervening in human reality yang campur tangan ke dalam kenyataan manusia to awaken God's people untuk membangunkan umat-umat Allah so that we fulfill our calling. supaya kita boleh memenuhi panggilan And kita. in the history of Christianity, there's many revivals. Dan di dalam sejarah kekristenan pernah terjadi banyak sekali kebangunan rohani. The greatest of all is Pentecost. Yang paling besar itu adalah Pentakosta. Then you have the Reformation. Kemudian kita ada reformasi. Then you have the great Methodist revivals Dan kemudian ada kebangunan metodis yang besar that gave birth to the great revival, to the great Advent revival. yang melahirkan kebangunan rohani, kebangkitan dari pergerakan Advent. Probably the greatest revival that humanity has seen since the day of the apostles. Dan mungkin itu adalah kebangunan rohani yang terbesar yang pernah disaksikan oleh umat manusia sejak zaman And out rasul-rasul. of that revival, we were born as a people. Dan dari kebangunan rohani itu, maka kita muncul sebagai suatu umat. There's been revivals after that. There's been revivals after that. Dan sesudah itu ada kebangunan rohani There juga. was the great Welsh revival Di antaranya adalah kebangunan rohani yang besar di Wales that happened in 1906. yang terjadi tahun 1906. And it was the result of two friends seeking the Lord in prayer. Dan itu adalah hasil karena dua orang sahabat mencari Allah melalui And doa as a mereka. result of those prayers, thousands, hundreds of thousands of people were converted. Dan sebagai akibat dari doa itu, ada ratusan ribu orang yang bertobat. But there is one more revival that is to come. Tapi ada satu kebangunan rohani yang masih It akan is the terjadi. last of all revivals. Dan ini adalah yang paling terakhir dari semua kebangunan And rohani it yang will ada. surpass them in glory, all of them. Dan ini akan jauh lebih mulia daripada kebangunan-kebangunan rohani yang It's pernah the terjadi great sebelumnya. outpouring of the Holy Spirit Dan itu adalah pencurahan Roh Kudus to empower the remnant church to finish the work, untuk memberikan kuasa kepada umat yang sisa untuk menyelesaikan pekerjaan to ini. take the three angels' messages to the whole world with glory. Untuk membawa pekabaran tiga malaikat dengan penuh kemuliaan. But in order for us to be part of that revival, Tapi supaya kita boleh menjadi bagian dari kebangunan rohani yang besar itu, our work must be accomplished in our midst. ada pekerjaan yang harus diselesaikan di tengah-tengah We are kita. going to look at this morning how the Lord will revive us Kita akan melihat pagi ini bagaimana Allah akan membangkitkan kita and what the kembali. results of it will be. Dan apa hasil yang akan dicapai. Come to the book of Joel chapter 2 Mari kita buka Yoel pasal 2 and verse 23. dan ayat yang ke-23. We'll read a little bit Oke, kita akan baca sedikit from verses, we'll read from verse 20 through to verse 32. dari ayat 22, right? 32. Dari ayat 22 sampai ayat 32. Ayat 22. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya,
dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Those verses are beautiful, Ayat-ayat ini adalah sangat indah, but they are in the context of chapters 1 and the previous verses of chapter 2. tetapi kita akan membaca dalam konteks pasal 1 dan beberapa ayat di pasal 2. If you read chapter 1, you will find that Israel has been decimated by a locust plague. Kalau kita baca di pasal 1, kita akan mendapati bahwa orang Israel telah diserang oleh belalang-belalang. There is no food. Tidak ada lagi makanan. Everything is dry. Semua yang ada adalah kekeringan. There is no rain. Tidak ada hujan. And it's because of the sins of Israel. Dan ini terjadi oleh karena dosa-dosa orang Israel. And then God promises that He will intervene. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan turut campur. And that He will turn things around. Dan Dia akan membalikkan apa yang telah terjadi. What is He going to do? Apa yang akan Dia lakukan? Well, He's going to fill the land with fruit and grain. Dia akan mengisi tanah ini dengan buah-buahan dan gandum. There's going to be new wine. Akan ada anggur yang baru. The land is going to become, productive again. Tanah itu akan menjadi tanah yang menghasilkan sekali lagi. He will remove the plague. Dia akan menghilangkan kutuk yang ada. He will pour the rain upon the land. Dan Dia akan mencurahkan hujan ke atas negeri itu. The early and the latter rain. Yaitu hujan awal dan hujan akhir. Though describing a situation in Israel, meskipun sementara menggambarkan keadaan di Israel, Joel really is describing God's church in the last days. Yoel sebenarnya sementara menggambarkan keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. And it shows the church in a very difficult situation. Dia menggambarkan bagaimana gereja berada pada satu situasi yang sangat-sangat susah. The blessings of God have been withdrawn. Berkat Allah telah ditarik dari mereka. The land is dry. Negeri itu kering. It's as if the enemies of God are defeating us. Sepertinya musuh Allah telah mengalahkan And the gerejanya. church has no power. Dan gereja tidak memiliki kuasa. Rather than growing and being a living church, gantinya bertumbuh dan menjadi gereja yang hidup. the church is in a terrible condition.
Gereja berada pada satu situasi yang sangat menyakitkan. But God promises that He will intervene and that He will change the situation. Tapi Allah telah berjanji bahwa Ia akan turun tangan dan mengubah keadaan itu. How is He going to do it? Bagaimana Dia akan melakukannya? Verse 23. Ayat 23. It says there, Dikatakan di sana, ayat 23, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti the dahulu. solution Solusi is the early and the latter rain. adalah hujan awal dan hujan akhir. But Joel does not explain to us what he means when he mentions the early and the latter rain. Tapi Yoel tidak menjelaskan kepada kita apa yang dia maksudkan dengan hujan awal dan hujan akhir. He takes it for granted that we understand. Dia menganggap bahwa kita mengerti apa maksudnya. Here we are not talking a physical rain. Di sini kita tidak sementara berbicara tentang hujan yang Here sesungguhnya. we are talking about spiritual reality. Kita sementara berbicara tentang kenyataan rohani. But Joel is borrowing language from agriculture. Tetapi Yoel sementara meminjam kata-kata dari bidang pertanian. The whole of that section is speaking of spiritual realities on agricultural terms. Nah, keseluruhan bagian yang kita baca, Yoel sementara berbicara tentang kenyataan spiritual dengan menggunakan bahasa-bahasa dari bidang pertanian. So we need to ask, what was the early and the latter rains? What were? Jadi kita perlu bertanya, apa itu kalau begitu hujan awal dan hujan akhir? Let's go to the Bible and find meaning. Mari kita temukan artinya di dalam Alkitab. Come to the book of Leviticus chapter 26 Mari kita ke Imamat pasal 26. and verse 4. Imamat 26 ayat yang keempat. Leviticus chapter 26 and verse 4. Imamat 26 ayat yang keempat. Read verse 3 also. Oke, dari ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan And memberi read verse 5. buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. So the early and the latter rain Jadi hujan awal dan hujan akhir were the rains that made the land produce its fruit. adalah hujan yang membuat sampai tanah itu menghasilkan buah-buahnya. And they were seen as God's blessing. Dan itu dilihat sebagai berkat dari Allah. God guaranteed to Israel, Allah memberikan jaminan kepada orang Israel. if they were obedient to Him, Jika seandainya mereka setia kepadanya, they will always have early and latter rain. maka mereka akan tetap menikmati hujan awal dan hujan akhir. And they will have plenty of food. Dan mereka akan memiliki makanan yang berlimpah ruah. Come to the book of Deuteronomy chapter 11 and verse 14. Oke, kita ke kitab Ulangan pasal 11 ayat what verse? 11:14. Oke, ayat 14. Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Alright, so God guarantees them that He will give them the early and the latter rain. Jadi Allah memberikan jaminan bahwa ia akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. The early rain Hujan awal was necessary when the farmers planted their seeds. Hujan awal diperlukan ketika para petani baru saja menanam benih-benih mereka. The early rains came at the beginning of the agricultural year. Hujan awal itu datang di awal musim pertanian.
It was the early rain that caused the seed to germinate Adalah hujan awal ini yang membuat sampai benih itu bisa berkecambah. and gave the power for that germinated seed to grow. Dan ini memberikan kuasa kepada benih yang baru berkecambah supaya dia bisa bertumbuh. And to grow to maturity and produce fruit. Sehingga dia itu akan boleh bertumbuh sampai dewasa untuk menghasilkan buah-buahan. And at the end of the agricultural cycle, Nah, pada akhir dari siklus panen, siklus pertanian. before the harvest, Pada akhir sebelum siklus pertanian itu ketika akan dituai, they needed the latter rains. tumbuhan ini membutuhkan hujan akhir. The latter rain caused the fruit to be ripened and be ready for harvest. Nah, hujan akhir ini akan membuat sampai buah itu masak dan siap untuk dipanen. And in the Bible, Di dalam Alkitab, it was God who controlled the early and the latter rains. Allah lah yang mengendalikan hujan awal dan hujan And akhir. they were poured on God's people as a sign of blessing. Dan ini dicurahkan kepada umat-umatnya sebagai tanda berkat. Come to the book of Jeremiah chapter 3 verse 3. Mari kita buka Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Jeremiah chapter 3 and verse 3. Yeremia 3 ayat 3, Alkitab berkata, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Read verse 3 also. Yeah, sorry, verse 2, 3. You've already verse 3. Read verse 2 as a context. Oke, ayat 2, kita mulai dari ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. So in the days of Jeremiah, there was no rain. Jadi Yeremia berkata bahwa tidak ada hujan. Why? Mengapa tidak ada hujan? Because the people were in apostasy. Oleh karena umat-umat Allah itu sudah murtad. They were serving other gods. Mereka sementara melayani Allah-Allah yang True, lain. they were worshiping the sun, the moon, and the stars. Mereka menyembah kepada bulan, bintang, dan matahari. And God took away the rain Dan kemudian Allah menahan hujan to dari try mereka. to awaken them to their spiritual condition. Dengan tujuan untuk membangunkan mereka Did they tentang listen? keadaan spiritual mereka. Did they listen? Apakah mereka mendengar? No. Tidak. So in the physical world, Jadi di dalam dunia fisik, the rains were necessary for the people to be joyful and had plenty of food. hujan diberikan supaya orang-orang memiliki bersukacita oleh karena memiliki makanan yang berlimpah. And the rain was a blessing of God Dan hujan itu adalah berkat Allah that came as a result of obedience. yang ada sebagai hasil dari penurutan. If they were disobedient, Jika mereka tidak menurut, God would withdraw the rain. maka Allah menahan hujan dari mereka. True? Benar? What does the rain represent now in the spiritual world? Sekarang, apakah yang dilambangkan oleh hujan di dalam dunia rohani? Let's go back to the scriptures. Mari kita kembali ke Alkitab. Come to Isaiah chapter 44. Mari kita buka Yesaya pasal 44. Isaiah chapter 44 and verse 3. Yesaya 44 ayat ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Oh, what do the waters represent? Oh, apakah yang dilambangkan oleh air di sini? What does it represent when God pours water?
Apakah yang dilambangkan ketika Allah mencurahkan air? It represents the giving of His Spirit. Itu melambangkan pemberian rohnya. And so when Joel speaks of early and latter rain, Jadi ketika Yoel berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir, he's using those symbols dia sementara menggunakan lambang-lambang ini to represent God giving His Spirit to His church. untuk menggambarkan bagaimana Allah memberikan rohnya kepada gerejanya. Come to chapter 32 of Isaiah Oke, Yesaya pasal 32 and verse 15. ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yeah, the Lord pours His Spirit. Ya, Allah mencurahkan rohnya. And what is the result? Dan apa hasilnya? There is abundant blessing. Ada berkat yang melimpah ruah. And so when when Joel tells us Jadi ketika Yoel mengatakan kepada kita that Israel is decimated, bahwa Israel sudah dikeringkan, that the locust is eating the land, bahwa belalang telah memakan habis hasil that there bumi is no rain, karena tidak ada hujan, that's a representation of the spiritual condition of the remnant. itu adalah gambaran keadaan rohani dari umat yang sisa. And why have the blessings been withdrawn? Dan mengapa berkat itu ditarik dari mereka? Why don't we have an abundance of the Holy Spirit in our midst? Mengapa kita tidak memiliki roh suci dengan berlimpah di tengah-tengah kita? Why don't we have the power of the disciples of the early church? Mengapa kita tidak memiliki kuasa dari murid-murid yang mula-mula? Why don't we have the seal of our pioneers? Mengapa kita tidak memiliki semangat dari para pendahulu kita? Why? Mengapa? There's only one reason. Karena hanya God satu has alasan. withdrawn the blessing. Karena Allah telah menarik And berkat why itu has dari He kita. withdrawn the blessing? Dan mengapa Allah menarik berkat itu dari kita? Because of our disobedience. Oleh karena ketidakpenurutan We kita. are the remnant. Kita adalah umat sisa. But we have forsaken the law of Jehovah. Tapi kita telah meninggalkan hukum Allah. And we have gone after idols. We have gone after idols. Oh, dan kita telah mengikuti para Baal. We are following the world. Kita sementara mengikuti We dunia. are doing our own will. Kita mengikuti kehendak kita We are sendiri. walking on our own paths. Kita berjalan dengan keinginan kita sendiri. And so what is the solution? Jadi apa solusinya? The Lord wants to pour His Spirit upon us Allah ingin mencurahkan rohnya kepada kita in two forms. dengan dua cara. The early and the latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. Let's keep studying. Come to Hosea chapter 6 verse 3. Mari kita buka Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. So according to Hosea, Jadi menurut Hosea, Jehovah wants to come upon us. Yehova akan datang kepada kita. Did you read the text? Apakah kita membaca ayat itu? And how is He going to come upon us? Dan bagaimanakah dia akan datang kepada kita? In the early and the latter rain. Yaitu melalui hujan awal dan hujan akhir. Very interesting. Sangat-sangat Because menarik. in this verse, Oleh karena di ayat ini, the Holy Spirit is called Jehovah. di ayat ini Roh Suci disebut dengan Jehovah. Did you notice that? Apakah saudara-saudara Because perhatikan? there's a movement within Adventism Oleh karena ada satu gerakan dari dalam gereja Advent teaching that the Holy Spirit is not God. yang mengajarkan bahwa Roh Suci itu bukan Allah. That He's not a person. Dia bukanlah pribadi. Well, this verse tells us that Jehovah, the Holy Spirit, will come upon us like the early and latter rain. Di ayat ini mengatakan bahwa Roh Suci akan datang kepada kita dalam bentuk hujan awal dan hujan akhir. Oh, isn't that beautiful? Bukankah itu indah? But isn't that terrible that at the time the church needs the Holy Spirit the most? Dan bukankah itu sangat menyedihkan bahwa gereja sangat membutuhkan kuasa Roh A Suci? heresy rises within us.
ada suatu ajaran-ajaran palsu yang muncul dari tengah-tengah kita. teaching us that there is no Holy Spirit. Yang mengajarkan bahwa tidak ada roh The suci. greatest need of the church is the Holy Spirit at this time. Kebutuhan saat ini dari gereja adalah Roh Kudus. And Satan wants to make us believe there is no Holy Spirit. Tetapi setan ingin membuat kita percaya bahwa tidak ada Roh Kudus. Here the Bible names the Holy Spirit as Jehovah. Di sini Alkitab menulis bahwa Yehova itu adalah Roh In Suci. the Old Testament there is 3 Jehovahs. Di perjanjian lama ada 3 Yehova, Yahweh. I can show you a Bible text that has the 3 of them together. Saya dapat menunjukkan bagaimana ayat ini membuat ketiga God Yahweh the ini. Father is named Jehovah. Allah Bapa disebut Yahweh. Jesus is named Jehovah. Yesus disebut Yahweh. And the Holy Spirit is named Jehovah. Dan Roh Suci juga disebut Yahweh. Amen. Amin. The doctrine of the Trinity is biblical. Doktrin Trinitas berakar di atas Alkitab. Amen. Amin. It's not Catholic. Itu bukan dari gereja It's Katolik. biblical. Itu berasal dari Alkitab. Amen. Amin. So the great God of heaven, the Holy Spirit, wants to come upon us like the early and the latter rain. Jadi Allah semesta langit ingin Roh Suci ingin datang kepada kita dalam bentuk hujan awal dan hujan akhir. Why? Mengapa? Because He, the Holy Spirit, Oleh karena Dia, Roh Suci, is the one that will cause the seed of the gospel to germinate in your heart. yang akan membuat sampai benih Injil itu akan berkecambah di dalam It hati is the kita. Holy Spirit Itulah Roh Suci that will cause it to grow in your life. yang akan membuat sampai benih ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan He will kita. transform you. Dia ingin He mentransformasikan will kehidupan make you a new kita. creation. Dia ingin menjadikan kita ciptaan yang He'll baru. give you a new mind and a new heart. Ingin memberikan kita pikiran dan hati yang He will baru. implant the love of God in your soul. Dia ingin untuk menanamkan kasih Allah di dalam He jiwa will kita. give you the faith of Jesus. Dia ingin memberikan iman Kristus. He will write God's law in your heart. Dia ingin menuliskan hukum Allah di dalam And He hatimu. will cause you to be obedient to those commandments. Dan ia akan membuat kita menjadi penurut kepada And He will perintah-perintah give you Allah. the fruit of the Spirit, Dan dia akan memberikan buah roh kepada which is the kita. character of Christ. Yang mana itu adalah tabiat dari Kristus. But that work, as beautiful as it is not enough. Tapi walaupun itu sangat indah, itu tidak cukup. The Holy Spirit must come upon you as the latter rain. Roh Suci harus datang kepada kita sebagai hujan akhir. Once the character of God, of Jesus, is developed in us, Dan sekali tabiat Kristus sementara bertumbuh dalam hidup kita, that experience must be sealed pengalaman itu harus so dimeteraikan. that it is never lost again. Sehingga itu tidak akan pernah hilang lagi dari That kehidupan kita. is the latter rain. Dan itu adalah hujan akhir. Amen. Amin. Joel chapter 2, Yoel pasal 2 verse 28 tells Ayat- us that this is going to be a worldwide work. Yoel 2 ayat 28 menunjukkan bahwa pekerjaan ini akan menyeluruh. Read it, please. 28, right? 28. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. So dear friends, God wants to do this work worldwide. Sahabat yang kekasih, Allah ingin melakukan pekerjaan ini di seluruh He dunia. wants to pour His early and latter rain on all flesh. Dia ingin mencurahkan hujan awal dan hujan akhir kepada semua umat But manusia. in order for that to be accomplished, it must begin in His church. Tapi supaya hal itu terjadi, itu harus terlebih dahulu dimulai di dalam gerejanya. Without the early rain, Tanpa hujan awal, the latter rain has no power, hujan akhir tidak ada gunanya. no purpose. Tidak ada tujuannya. True? Benar? Just look at the field. Coba lihat di ladang-ladang. The worker went and planted beans and rice. Ketika telah ditanam padi dan juga kacang-kacangan. But no early rain came. Tetapi kemudian tidak ada hujan awal.
the seeds did not shoot. Benih yang sudah ditanam tidak akan berkecambah. The plants never grew. Tumbuhan-tumbuhan ini tidak akan bertumbuh. There was never any fruit. Tidak akan pernah ada buah. So when the latter rain comes, Jadi ketika hujan akhir datang, it accomplished no work whatsoever. tidak ada yang dapat dilakukannya. In order for the latter rain to be of any use, Supaya hujan akhir itu memiliki makna yang the besar, early rain must have done its work. hujan awal harus telah melakukan pekerjaannya. Amen. Amin. Some people are waiting for the latter rain to perfect them and change them. Oh, beberapa orang menunggu roh hujan akhir dicurahkan untuk menyempurnakan They mereka. are waiting for the latter rain to give them power to witness, Mereka menunggu roh hujan akhir untuk memberikan mereka kuasa menjadi saksi. power to overcome sin, Kuasa untuk mengalahkan dosa. power to change their characters. Kuasa untuk mengubah It kehidupan will mereka. be too late. Itu akan terlambat. That work must be done by the early rain. Pekerjaan itu harus dilakukan oleh hujan awal. Let's see it. Mari kita lihat. In the book of Joel chapter 2 verse 23. Yoel 2 ayat 23. Joel refers to the work of the Holy Spirit in two terms. Yoel merujuk kepada pekerjaan Roh Suci dengan dua istilah. The early and the latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. But the phrase translated early rain Ayat ini diterjemahkan dengan hujan awal. in the Hebrew Di dalam bahasa Ibrani literally means the teacher of righteousness. artinya adalah guru kebenaran. Wow. Wow. So what is the purpose of the early rain? Jadi apa tujuan dari hujan awal? Is to teach us righteousness. Untuk mengajarkan Oh, kebenaran. God gives us His Holy Spirit Oh, Allah memberikan roh sucinya kepada kita so that He will make of sinful human being righteous human being. supaya orang-orang yang berdosa boleh menjadi orang-orang yang benar. Amin. The objective of the early rain Tujuan dari hujan awal is to teach us righteousness. adalah untuk mengajarkan tentang kebenaran. And what is righteousness? Dan apakah kebenaran itu? Righteousness is obedience to God's law. Kebenaran adalah penurutan kepada hukum Allah. What is righteousness? Apakah kebenaran itu? You're sleeping. Saudara-saudara tertidur. Dead bones. Tulang-tulang yang kering. What is righteousness? Apakah kebenaran itu? Obedience to God's law. Ya, penurutan kepada hukum Allah. And in order to obey God's law, you have to be righteous. Dan supaya kita dapat menurut hukum Allah, kita harus menjadi orang benar. Anyone here righteous? Adakah orang benar di sini? You cannot obey God's law if you are not righteous. Kita tidak dapat menurut hukum Allah jika kita bukan orang benar. Because only those who are righteous can produce righteousness. Karena hanya orang benar yang dapat menghasilkan kebenaran. And righteousness is obedience to God's law. Dan kebenaran itu adalah penurutan kepada hukum Allah. Righteousness is a character that naturally lives according to the law of God. Jadi kebenaran itu adalah suatu tabiat yang secara alami hidup sesuai dengan kehendak But there Allah. is none righteous. Tapi tidak ada orang yang benar. There is none who does good. Tidak ada seorang pun yang We melakukan have apa all yang baik. become unprofitable. Kita semua telah menjadi orang-orang yang tidak We have menguntungkan. lost the glory of God, Kita telah kehilangan kemuliaan Allah, which is His character. Yaitu tabiatnya. And so God Jadi Allah gives us His Holy Spirit memberikan Roh Kudusnya as kepada the kita teacher of righteousness. sebagai guru kebenaran. It is Him who comes from heaven Dia yang datang dari with sorga the purpose of teaching us righteousness and giving us righteousness. dengan tujuan mengajar kita kebenaran dan memberikan kepada kita kebenaran. The seed of the gospel Injil, benih Injil is the righteousness of Christ. adalah kebenaran Kristus. When we accept Christ as our Savior, Kita menerima Kristus sebagai juru selamat His kita. character is given to us as a gift. Tabiatnya diberikan kepada kita sebagai suatu We pemberian. are justified. Kita dibenarkan. The whole of the perfect life of Jesus is given to us. Dan kemudian kehidupan Kristus
yang sempurna dan menyeluruh diberikan kepada Because kita. by faith we have laid hold of Him. Oleh karena dengan iman kita telah menerima berpegang kepadanya. But together with the gift of righteousness Tapi bersama-sama dengan pemberian kebenaran itu comes the teacher of righteousness, the Holy Spirit. juga datang guru yang mengajarkan kebenaran, And yaitu Roh He Suci. is your counselor. Dan dia adalah penasihat He kita. comes and dwells in you. Dia datang dan tinggal di dalam And the kita. objective is to teach you to live that righteousness. Dan tujuannya adalah mengajar kita untuk menghidupkan kebenaran itu. How to live righteously in every aspect of life. Bagaimana supaya kita dapat hidup dengan benar dalam setiap aspek That's kehidupan the kita. early rain. Itu adalah tugas dari He hujan will awal. take you from being a sinful, lost human being. Dia akan mengajar kita dari orang yang berdosa dan hilang. He will implant the righteousness of Jesus. Dia akan menanamkan kebenaran Kristus. He will cause it to spring up. Dia akan membuat sampai dia boleh bertumbuh, And muncul. He will develop it in your life. Dan dia membuat dia itu bertumbuh dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Until you are a righteous human being. Sampai kita menjadi orang yang A benar. Christian who lives in obedience to God's commandments. Orang-orang Kristen yang hidup sesuai dengan And then He will hukum Allah. come in power. Dan kemudian dia akan datang and dengan kuasa. seal that experience. Dan akan memeteraikan pengalaman itu. So you will never lose it. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan itu lagi. Amen. Amin. Wow. Wow. In Isaiah chapter 45, verse 8, Yesaya pasal 45 ayat 8. I want you to notice how these verses speak of righteousness being poured upon us. Saya ingin kita untuk memperhatikan bagaimana kebenaran itu dicurahkan kepada kita. Chapter 45, verse 8. 45 ayat 8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Did you notice how these verses speak of rain and equated with righteousness? Apakah saudara lihat bagaimana ayat ini mempersamakan hujan dengan keadilan atau kebenaran? The objective of the experience of the Holy Spirit Tujuan dari pengalaman Roh Kudus is to give you the righteousness of Christ. adalah untuk memberikan kepada kita kebenaran Is Kristus. to make you like Him. Membuat kita menjadi seperti Kristus. The objective of the plan of redemption Tujuan dari rencana is penebusan to restore the image of God in humanity. adalah untuk memulihkan tabiat Allah di dalam Is to umat make manusia. us like Jesus. Membuat kita seperti Kristus. Amen. Amin. Shouldn't be the deepest, the greatest, the grandest dream of every Christian Bukankah itu seharusnya menjadi mimpi yang paling besar dari orang-orang Kristen? to be like Jesus? Menjadi seperti Kristus. Amin. But it would be impossible for us to accomplish it. Tapi itu tidak mungkin bagi kita untuk mencapainya. Because within us Karena di dalam kita lies self. ada diri. And self is an enemy of God. Dan diri kita itu adalah musuh Self Allah. will not submit. Karena diri kita tidak mau tunduk kepada Self Allah. will not obey. Diri kita itu tidak mau menurut. Self is unrighteous. Diri kita tidak benar. And so God implants His Spirit in you. Itulah sebabnya Allah menanam rohnya di dalam The kita. same Spirit that dwelt in Jesus Roh yang sama yang tinggal di dalam and Kristus. made Him perfectly obedient to His Father. Dan membuat dia sangat sempurna menurut kepada That Bapaknya. same Spirit Roh yang sama comes as the great teacher of righteousness. datang sebagai guru kebenaran yang agung. And as Pastor Didi this morning taught us, He is the one who convicts us of sin. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Didi tadi pagi, bahwa dia menginsafkan kita And of akan dosa righteousness. dan kebenaran And of judgment. dan penghakiman. Amen. Amin. With what purpose? Tujuannya apa? So that you will learn to depend not on yourself, Supaya kita belajar tidak bergantung pada diri kita, but that you will depend on Him. tapi supaya kita bergantung kepadanya. The Holy Spirit must become our everything.
Itulah sebabnya Roh Suci harus menjadi segala-galanya bagi kita. Everything that Jesus meant to the apostles, Segala sesuatu yang Yesus maksudkan kepada para rasul. the Holy Spirit is to be for us. Dan Roh Suci itu adalah untuk Oh, kita. shouldn't we pray for that early rain? Tidakkah kita harus berdoa untuk hujan awal? It happened when you were converted. Itu terjadi ketika kita bertobat. But in the case of many Adventists, Tetapi pada kasus banyak orang Advent, we have lost the experience. kita sudah kehilangan pengalaman We itu. have turned away from the Lord. Kita telah berpaling dari Allah. We have started looking at ourselves. Kita sudah mulai melihat kepada diri kita. We have put our eyes in the world. Kita sudah melihat ke dunia Like the dog, we have gone back to our vomit. seperti anjing, kita sudah kembali ke muntah And so kita. God has promised that He will do that work for us once more. Tapi Allah telah berjanji bahwa Dia akan sekali lagi melakukan pekerjaan itu bagi He will kita. again convert us. Dia sekali lagi akan mentobatkan kita. He will again give us a new heart. Dia sekali lagi ingin memberikan hati yang He will baru. again wash us from our sins. Dia ingin sekali lagi menyucikan kita dari dosa Because kita. He needs to prepare us for the latter rain. Karena Dia ingin mempersiapkan kita untuk menerima hujan akhir. Did you know that even the disciples needed this work? Apakah kita tahu bahwa bahkan para rasul pun membutuhkan pekerjaan ini? Just consider the experience of the apostles. Coba perhatikan kehidupan dari para rasul. They lived with Jesus for 3.5 years. Mereka hidup dengan Kristus 3,5 tahun lamanya. They were the church of Christ. Mereka adalah gereja dari Kristus. But what were they doing during those 3.5 years? Tapi apa yang mereka lakukan dalam 3,5 tahun tersebut? They were arguing. Mereka berargumen. They were fighting for the greatest position. Mereka berkelahi untuk tempat tertinggi. True? Benar? They had Jesus in their midst. Mereka memiliki Kristus di And yet they tengah-tengah were mereka. sleeping. Tapi mereka tertidur. They were dead bones. Mereka adalah tulang-tulang yang They did kering. not have primitive godliness. Mereka tidak memiliki kesalehan yang mula-mula. God needed to do a work with them. Dan sehingga Allah perlu melakukan satu pekerjaan So what di dalam did he do? mereka. Apa yang dilakukannya? He took them through the cross. Dia membawa mereka They ke saw salib. Jesus crucified. Mereka melihat Kristus tersalib. Their worldly hopes were dashed in pieces. Semua harapan-harapan mereka hancur And Sunday berkeping-keping. morning they saw their Savior raised from the dead. Tapi pada hari Minggu pagi mereka melihat juru selamat mereka They dibangkitkan. fell in love with Jesus once more. Sehingga mereka jatuh cinta lagi dengan And they Kristus. spent 40 days with Christ. Dan 40 hari mereka menghabiskan waktu dengan And Kristus. the Apostle John says Dan Yohanes berkata, that before Jesus left, sebelum Kristus naik, Jesus was speaking with the disciples. Kristus berkata kepada And he murid-muridnya. said, I give you my spirit. Dan dia berkata, That's Aku the early rain. aku memberikan kepada kamu Roh Oh, the Kudusku. Spirit came upon them to prepare them for Pentecost. Itu adalah hujan awal yang menyiapkan mereka untuk Pentakosta. It was that Spirit that humbled them. Roh Kudus itulah yang membuat hati mereka And during those merendahkan 10 diri. days, they asked forgiveness from Dan each other. pada saat Pentakosta mereka saling meminta maaf. It was that Spirit that created in them a need of prayer. Roh Kudus inilah yang membuat dalam mereka kerinduan untuk berdoa. It was that Spirit that united them. Roh Kudus inilah yang mempersatukan And mereka. the work was accomplished. Dan sehingga pekerjaan itu And when tercapai. they were ready, Dan ketika mereka siap, the Spirit came upon them with power. Roh Kudus itu datang ke atas mereka dengan And kuasa. what power they had. Amen. Dan betapa luar biasanya kuasa yang They mereka could heal miliki. the dead with their shadows. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit dengan bayang A mereka. handkerchief could heal a person. Lenso, sapu tangan bisa menyembuhkan orang. Don't we want that power? Tidakkah kita menginginkan kuasa tersebut? Amen. Amin. Don't we want to turn the world upside down for Jesus? Tidakkah kita ingin menunggang balikkan dunia ini untuk Kristus? Don't we want thousands to be converted? Tidakkah kita ingin melihat ribuan orang berbalik kepada Kristus? Don't we want it? Amen. Tidakkah kita menginginkannya? Did you hear what happened in Papua New Guinea? Apakah saudara tahu apa yang terjadi di Papua Nugini? Did you hear? Pernah dengar? 2,000 evangelistic programs were run in May of this year. Bulan Mei tahun ini ada sekitar 2.000 KKR yang dijalankan di sana. 500,000 people were baptized. 500.000 orang dibaptiskan. 500,000 people.
500,000 orang. When will that happen here in Indonesia? Kapan itu akan terjadi di Indonesia? Amen. Amin. Does God want that to happen here? Apakah Allah ingin itu terjadi di sini? But He needs a people. Tapi Dia membutuhkan A umat. people that are completely consecrated, committed to Christ. Orang-orang yang dengan sepenuhnya memberikan diri mereka A digunakan people oleh that Allah. are missionaries. Orang-orang yang adalah misioneri. A people that are filled with the Holy Spirit. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Then He can turn Indonesia upside down. Sehingga dia dapat menunggang balikan Indonesia. And Amin. for that, we need the early rain. Dan untuk itu kita membutuhkan kuasa roh hujan awal. Once the church has received the early rain, nothing can stop the latter rain. Sehingga saat gereja menerima hujan awal, tidak akan ada yang dapat menghentikan hujan But akhir. to receive the early rain, Dan untuk menerima hujan awal, we must repent. kita harus bertobat. We must turn around. Kita harus berbalik. We must face Jesus Kita harus melihat kepada Kristus. and ask for forgiveness. Meminta We pengampunan. must weep before the altar. Kita harus berdoa di hadapan We mezbah, must menangis. confess our worldliness. Kita harus mengakui keduniawian kita. From the bottom to the top of our church, Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi di gereja we kita. have forsaken the ways of the Lord. Kita telah meninggalkan jalan-jalan Allah. And we must turn face on to God and repent Kita harus memandang kembali kepada Allah dan bertobat. and ask the Lord to give us the early rain. Dan meminta Allah memberikan kepada kita hujan This awal. is our highest priority. Ini adalah prioritas kita yang tertinggi. Dear friend, Sahabat if yang you do not kekasih, receive the early rain, jika kita tidak menerima hujan awal, when the latter rain comes, ketika hujan akhir datang, it will do nothing for you. itu tidak akan melakukan apa-apa dalam kita. Our greatest need Kebutuhan kita yang is a terbesar revival of true godliness. adalah kebangunan rohani untuk kesalehan yang That sejati. godliness is brought Kesalehan. to us by the Holy Spirit. Kesalehan ini akan dibawa kepada kita oleh Roh Suci. Do you see your need? Kita sudah melihat kebutuhan kita? Do you crave for a deeper walk with Christ? Apakah kita benar-benar menginginkannya? Do you long to be righteous like your Savior? Apakah kita ingin menjadi benar seperti juru selamat Is it kita? your desire to reflect that glorious character? Apakah kerinduanmu untuk merefleksikan tabiat yang If mulia it itu? is, Jika itu adalah would ya. you stand where you are that we may pray together? Maukah kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama? Our Father, Bapa kami, your word is clear. firman-Mu sangat jelas. Our greatest need Kebutuhan kami yang terbesar is your Spirit in us. adalah Roh Suci di dalam kami. Oh Lord, we pray for Christ's sake Demi nama Kristus kami berdoa. that your Spirit will come upon us to convict us, Roh Kudus kiranya datang untuk meyakinkan kami, to convict us of sin untuk menginsafkan kami and akan of dosa righteousness dan kebenaran and of judgment to come. dan juga penghakiman yang akan May He datang. reveal our sins, Father, Nyatakanlah dosa kami ya Bapa, from the church member dari anggota jemaat all the way to our leaders in the general conference. sampai kepada para pemimpin yang ada di General We cry Conference. thee, Father, Kami for a revival. Kami berseru ya Tuhan untuk satu kebangunan rohani. Lead us to repentance. Tuntun kami kepada pertobatan. Open our eyes Buka mata that kami we may see ourselves in the light of the cross. supaya kami boleh melihat diri kami dalam terang. Create in us a Salib Allah. longing, a hunger for righteousness. Ciptakanlah di dalam diri kami rasa lapar akan That kebenaran. nothing may stop the work you want to accomplish in our lives. Sehingga tidak ada yang akan menghentikan pekerjaan yang Engkau ingin selesaikan dalam diri kami. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.